Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah itu tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Di dalam hadis ini, di bawahnya itu Rasulullah mencontohkan tentang seseorang yang mengadakan perjalanan yang cukup jauh, yutilus safar. Rambutnya itu sudah posisi acak-acakan, pakaiannya itu penuh dengan debu, as'asa wa aghbara. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, dia itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia ngomong, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ kemudian Rasulullah menerangkan, mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia sarapan paginya juga pakai sesuatu yang haram. Maka fa'anna yustajab lahu. Kalau di dalam riwayat yang lain itu pakai fa'anna yustajab lidzalik. Bagaimana doa yang dia panjatkan kepada Allah itu bisa diterima. Ini salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram yang kita pakai itu termasuk sesuatu yang khabith. Jadi lawan kata daripada thayyib kalau di dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat itu seringkali digandeng thayyib itu dengan khabith. Khabith itu ya bisa kotor, khabith itu juga bisa menjijikkan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan khoslatani akhbathu minhuma, ya, la syai'a akhbathu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang paling menjijikkan, paling kotor kecuali dua dari perkara itu. Itu asyirku billah wa durru bil muslimin. Baik, apakah posisinya hanya sekedar masalah makanan yang haram? Tidak. Kita urut ada 3 perkara ya. Baik, pertama, akidah yang batilah, akidah yang batil, akidah yang tidak benar, itu termasuk juga yang khabith, termasuk yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan ya beberapa kasus. Umar bin Khattab itu pernah melihat seorang rahib, pernah melihat seorang pendeta
yang lagi beribadah di tempat ibadahnya dia. Akhirnya kan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sang rahib ini dipanggil. Setelah dipanggil, dilihat oleh sang Umar, ya ada bekas-bekas peribadatan yang ada pada tubuhnya dia. Sudah bertahun-tahun dia melakukan ibadah. Nah, pas ketika melihat sang rahib ini, maka justru Umar bin Khattab itu nangis gitu ya, nggak selesai. Kemudian sang rahib tanya sama sang Umar, mayu bagi kaya Umar, yang membuat jenengan itu nangis itu apa Umar? Maka Umar bin Khattab itu hanya mengatakan, dzakartu ayatan fil Quran, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu al-Ghasyiyah ayat 3 ayat 4. Artinya apa? Saya itu ingat salah satu ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jenengan pasti paham terjemah daripada amilatun nasibah. Amilatun nasibah, nasibatun itu kan rekodoyo tenanan sungguh-sungguh. Orang yang ibadahnya sungguh-sungguh, tenanan, berupaya semaksimal mungkin dia beribadah, tapi bukan malah justru masuk surga, tapi malah justru apa? Tasla naran hamiyah. Dia melakukan ibadah yang kuat ibadahnya itu, tapi malah justru masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ketika dia melakukan peribadatan itu, akidahnya akidah yang tidak benar. Ini yang ditangisi oleh Umar. Kita ini khawatir. Kita sudah merasa melakukan peribadatan, banyak ibadah yang kita lakukan, tapi kita ini akidah kita itu tidak benar. Di yaumul qiyamah ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang tidak benar. Akidah yang paling tidak benar itu adalah syirik. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Lah kalau kita bicara masalah syirik itu panjang. Bicara masalah rububiyah, bicara tentang masalah uluhiyah itu panjang. Dan itu saya yakin di masjid ini sudah ada kajian tauhid, saya yakin. Lek gak ono ya nggo meneh. Karena memang konteksnya belajar akidah yang benar itu hukumnya fardu ain. Makanya orang-orang kafir, ya saya boleh ya mengatakan kafir ya Pak ya, untuk diarani radikal. Jangan diganti lah, mosok kuliah ayyuhal nol muslim gitu. Tetap kuliah ayyuhal kafirun, ojo diganti non muslim. Nyapa kok melu-meluan model ngono kuwi gitu. Kafir ya kafir gitu. Kafir sama non muslim itu lebih halus, kafir sebenarnya gitu. Kok melo-meloan non muslim. Nah, amalannya orang-orang kafir itu oleh Allah, dia kan mereka juga termasuk orang yang musyrik ya. Itu oleh Allah amalan mereka itu disebut dalam konteks Al-Qur'an itu ya. Itu dengan kalimat kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an. Sarabin biqi'ah itu kalau bahasa tekstual kita itu fata morgana itu. Ya, kalau siang panas itu jenengan melihat di atas aspal itu dari kejauhan kelihatannya seperti ada air. Begitu di dekat tidak ada air. Maka di situ disebut oleh Allah yahsabuhu dham'anu ma'an. Yang orang-orang yang haus itu menganggap di situ ada air, tapi ternyata begitu di dekat tidak ada. Ini amalannya orang yang akidahnya batil. Jelas amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Contoh paling konkret yang disebutkan oleh Rasulullah secara vulgar itu tentang paranormal sama dukun. Jangan lihat itu di hadisnya itu ada dua riwayat di situ. Saya pakai yang double antara Arab sama kahinan.
ngaji tauhid kenceng-kencengan. Ya. Man ata'arrafan atau aukahinan. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu berarti orang yang sok-sokan mengerti tentang masalah yang gaib. Itu arraf. Saya tanya jenengan, lek jenengan kate rabi, ikan jenengan kate rabi. Mantu kok jenengan kate rabi. Pak Didik mau rabi lagi? Enggak ya. Kalau jenengan mau mantu, pas ketika mau mantu, jenengan kemudian datang kepada seseorang yang dikatakan orang pinter. Pinter itu kok dia kira-kira itu dia. Kemudian dia itu ngomong, ini hitungannya begini. Itu namanya araf juga. Itu namanya araf juga. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak mengerti yang gaib kan? Betul. Nabi Muhammad mengerti yang gaib apa enggak? Weh, kalau jenengan mengatakan Nabi Muhammad orang mengerti yang gaib, menyalahi ayat-ayat Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad tahu kalau yang gaib, Rasulullah tidak tahu loh. Kalau pas ketika Uhud itu 70 tentara meninggal, tidak tahu kan? Rasulullah pergi ke Taif tahu tidak akan dilempari pakai batu? Tidak pernah tahu. Rasulullah tahu gaib kalau dia diberitahu. Sementara kalau tidak diberitahu, tidak akan pernah tahu. Itu setingkat Nabi dan Rasul. Lah jenengan datang kepada orang yang katanya pinter, sementara dia tidak pernah sholat, kepet. Begitu datang jenengan kemudian datang, wis ojo iki anakmu iku neptune 18, mantumu neptune 18, mantumu iku Jumat Paing, mantumu iku Kemis Wage, berarti giwing, ojo dirabekno kok melarat. Ini namanya araf dan ini juga namanya tatoyur. Au kahinan atau datang kepada dukun. Fasa'alahu an syai', maka dia bertanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh para normal tadi atau dukun tadi. Apa konsekuensinya? Lam tuqballahu sholatu arba'ina yauman, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Padahal mung takon tok, padahal mung membenarkan tok 40 hari sholat tidak terima. Opo maneh lek dilakoni. Di masyarakat kita kan sik yakin ngono kuwi lho. Ibu, biasanya ibu-ibu itu yang kadangkala menggunakan perasaan. Wah kok kendelmen awakmu ngelakoni bulan surok, wis langsung wis semendal sudah. Makanya Rasulullah sudah memberikan wanti-wanti min da'fil yaqini, di antara tanda iman keyakinan yang lemah itu antar donasa, ketika Anda itu lebih memilih ridhonya manusia bisukhtillahi, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan wedi dirasani wong, jenengan wedi dikucilni wong, jenengan wedi diilokni wong, akhirnya jenengan melu-melu nglakoni sing dimurkai oleh Allah. Iku tanda lemahnya iman. Ibu, bapak, halo, kok wis mulai manduk-manduk lebih merem-merem gitu. Apa mana ke senden lebih merem gitu. Memang kalau subuh itu ngajinya rada ngantuk ya Bu ya. Tadi malam tadarus sampai jam berapa nih? Ya, tahajud sampai jam berapa tadi malam? Masya Allah. Ini loh, itu baru contoh loh itu. Baru tanya, baru membenarkan. 40 hari sholat tidak diterima. Ya apa lek bendino nglakoni ngono kuwi. Jadi keyakinan tentang tatoyur, keyakinan percaya sama Arab, sama kahinan itu termasuk akidah batilah. Saya punya pengalaman cukup unik ketika saya nikah, jangan ditiru gitu.
Saya pas ketika nikah itu bilang sama bapak saya, Pak, yang nikah saya Bapak, bukan jenengan. Yes. Akhirnya nikah tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Suro, tanggal 2 dan 3 Muharram itu kita rame-rame. Ya kita nurutin bapak lah, karena kita anak satu-satunya. Kalau orang Jawa bilang namanya ontang-anting. Dan tamunya memang banyak, orang-orang pasar semua. Banyak. Tanggal 1 Suro kita akad nikah. Di rumah mertua kita itu di Kuade, sementara di dekat situ ada masjid perayaan 1 Muharram. Ya, Masya Allah. Dan biasanya kalau orang Jawa itu kalau mau menikah itu kan biasanya 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya di depan pintu ada yang namanya bambu yang ditancapkan, kemudian di atasnya ada sandingan-sandingan. Bersih kita tidak ada. Hujan luar biasa. Orang sudah mengkait-kait nih, salah dewe. Bulan Suro kok rapi. Ada pengalaman yang unik pada waktu itu. Istri saya bilang, ada orang-orang itu terutama ibu-ibu pada waktu itu melemparkan jeruane wong wedok ngenduri terop. Katanya untuk supaya hujan itu tidak. Saya mikir pada waktu itu, tanpa sepengetahuan saya jeruane wong wedok dilempar ke atas. Alam bisawab, semacam itu. Inilah di masyarakat kita masih semacam itu. Kira-kira malaikat Mikail iku wedi karo konoan. Wedi napa mboten? Lah napa kok dilakoni? Kadangkala sapu korek diwalik didekek di ngarepe lawang. Nyapa dilakoni semacam itu. Hal ini kelihatannya sepele Bapak Ibu. Dan ini bukan masalah budaya. Tapi ini masalah akidah. Kadangkala layah karo hulek-hulek dilemparnya ning ngarepe lawang. Apa hubungannya hujan dengan hulek-hulek yang dilemparkan di depan pintu? Loh, makanya memang konteksnya Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan wajib belajar akidah yang semacam ini, bagaimana benar atau tidak. Jangan-jangan karena memang akidah kita itu yang tidak benar, maka itu konsekuensinya ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Contoh lagi, keseharian itu dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi itu ada kalimat begini, yu'dhini ibnu Adam. Manusia itu nyakitin aku, kata Allah. Ini jangan dipahami tekstual kalau Allah bisa disakiti, tidak. Ini menunjukkan kalimat sebelumnya itu berarti dosa besar. Yu'dhini ibnu Adam, manusia nyakitin aku. Ya subbu ad-dahra wa ana ad-dahru. Uqallibu al-lail wa nahar. Dia ini mencela musim. Sementara aku inilah ad-dahru, musim. Uqallibu al-lail wa nahar. Aku yang membolak-balik malam dan siang. Ono udan tuh weres jenengan gerundel iki nyapa kok udan barang ini. Mohon maaf, itu akidah yang tidak benar. Itu berarti jenengan telah melakukan dosa. Padahal Allah itulah ad-dahru. Tambah posisinya ada orang begini juga. Pas ketika dia bertani, kemudian panen, dia jemur padi. Ketika jemur padi tidak hujan, dia ngomong, weh winter gak udan. Ini akidah yang benar atau tidak? Gak benar kan? Gusti Allah sejak zaman azali itu sudah pinter. Berarti lek turun hujan berarti Gusti Allah ndak bener ya? Ketika kita ngomong, wih pinter gak udan, berarti leudan Gusti Allah malik gak? Loh ini loh sepele. Maka berkenaan dengan masalah yang semacam ini kita pahami al-maliknya Allah. Jenengan pernah mengkaji Asmaul Husna? Di sini dikaji kitab Asmaul Husna enggak? Fikih Asmaul Husna punya Syekh Muhsin Al-Badr? Belum. Di sini kitab tauhidnya dikaji apa? Fathul Majid. Apa? Oh, Minhajul Muslim. Oh, kurang lengkap itu Minhajul Muslim.
ditambahi itu Fathul Majid atau Fiqh Asmaul Husna. Ya, punyanya Syekh Muhsin Al-Badr itu bagus. Kalau Fathul Majid itu punyanya yang Alus Syekh itu bagus, itu mulai awal sampai akhir, termasuk membicarakan tentang masalah bagaimana hukumnya mencela musim, mencela angin, itu termasuk. Itu dibahas detail di situ itu. Karena memang itu kewajiban kita. Nah, Asmaul Husna juga belum dibahas di sini. Belum. Kalau jenengan itu mengamati kalimat Al-Malik dalam Al-Quran, kan di situ ada Malikun, ada Malikun, ada Malikun. Kalau kita baca Al-Malik itu konsekuensinya kan 3. Allah itu sebagai Kamalul Qudrah, kesempurnaan kekuasaan. Allah itu pemilik segala sesuatu, semuanya alam semesta dimiliki oleh Allah, dan Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Fa'alul lima yurid. Itu Al-Malik. Gusti Allah mau nurunkan hujan, Gusti Allah mau tidak menurunkan hujan, itu bukan ranah kita sudah. Gusti Allah mau ngasih rezeki banyak, mau ngasih sedikit, itu bukan ranah kita. Lah makanya konteksnya tadi saya bilang, kalau kita bicara tentang syirik itu pasti ada masalah rububiyah sama uluhiyah. Jadi akidah yang tidak benar itu ditolak oleh Gusti Allah. Wajib makanya kita tahu. Kalau jenengan yang biasa suka dengan paranormal, dengan dukun, segera tobat, kembali kepada jalan yang benar. Ada istilah tatoyur kalau di masyarakat itu. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, laisa minna man tatoyyara au tutuyira lahu. Bukan termasuk umatku orang yang melakukan tatoyur. Autotuyiralahu, atau dia datang kepada seseorang supaya orang itu melakukan tatayur. Kata-kata tatayur itu ada di dalam surat Yasin itu. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun adim. Itu kan diutus sampai 3 utusan. Mereka menganggap bahwa gara-gara 3 utusan itulah mereka jadi sial. Sehingga kata-kata tatoyur itu adalah kemudian diamati, diterjemahkan oleh para ulama. Tatoyur itu berarti menganggap ada nasib sial gara-gara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, hitungan-hitungan tertentu. Itu namanya tatoyur, atau suara-suara binatang tertentu itu namanya tatoyur. Lah orang yang melakukan tatoyur itu tidak diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatoyur di masyarakat kita ini masih melekat erat. Tidak tahu siapa yang menciptakan itu. Pada zaman Nabi sudah ada tatoyur itu. Sudah ada, makanya ada sabda Nabi, man tatoyara atau turirahu. Pada zaman Nabi bulan yang paling ditakuti itu adalah bulan Safar. Ya, mereka orang-orang jahiliyah itu tidak berani melakukan tasyakuran atau apa itu bulan Safar pada zaman jahiliyah, sama bulan Syawal. Mereka tidak berani. Ya, akhirnya Nabi jelas mengatakan di situ. Jangan buka lagi di kitab Fathul Majid itu ada istilah di situ la safaro. Apa la safaro itu? Tidak boleh meyakini ada nasib sial berkenaan dengan bulan Safar. Kalau kita itu kok gak wani ning bulan Safar itu melakukan apa dalam bahasa kita? Tasyakuran, selamatan, itu berarti meniru orang jahiliyah. Anak saya sunat bulan Safar. Bulan Safar, tidak ada apa-apa kok. Bagus, saya bapaknya nikahnya bulan Suro, tidak apa-apa kok. Tidak ada yang apa. Ketika kita itu sudah merasa sesuatu, itu namanya doa. Apa kata Allah? Ana inda dzanni abdi bi. Saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Ketika jenengan mengatakan, bulan Suro iku sial, yo sial tenenan, jenengan jaluk sial. Bulan Suro itu sial, ya sial tenan karena jenengan itu minta sial, ya dikei sial tenan karo Gusti Allah. Seperti saya begini, wes bismillah semuanya baik, tidak ada apa-apa, ya ora ene apa-apa.
Itu kita itu cuma ngikut-ngikut di masyarakat tanpa ada keilmuan, sehingga kita jadi ikut arus. Padahal wis ngaji model ngene iki engko delok ya. Lek wis balik nang omah kira-kira wani nglakoni apa ndak. Dirasani tanggane titik ngono wis gak wani, wis dreweli pisan. Makanya pas ketika Ali bin Abi Thalib mau perang, dukun datang, Ali jangan perang. Ini bulannya bulan sial nih. Ini waktunya waktu sial nih, nanti pasukanmu mati semuanya. Kamu pasti kalah. Ali bin Abi Thalib cuman ngenteng ngomongnya. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya tawakal kepada Allah. Wa kadzabtu 'alaika, saya mendustakan engkau wahai dukun. Pulang Ali itu tidak ada satupun tentaranya yang mati, menang. Karena dukun paranormal itu ada 100 kebohongan yang dibisikkan oleh setan, lanatullah alaih. Masa sih percaya kalau ramalan-ramalan begini? Batal Jemur ada makna, itu kitabnya. Saya dulu punya 2. Ada horoskop, itu juga araf. Kate rapi sih ada nom-noman biasanya. Bintangmu apa? Virgo. Weh, gandengannya Sagittarius itu. Saya dulu itu di pondok itu kan biasanya kan mesti dipampang Jawa Pos itu, kalau hari Sabtu, kalau hari Ahad itu kan mesti itu horoskop itu. Saya masih SMA pada waktu itu, sedang lagi jatuh cinta. Ya, ceweknya ada di mana? Di Malang, saya di Jombang. Tak buka hari Sabtu, tulisannya asmara anget ya gitu ya. Asmara anget. Keuangan, ekonomi. Gitu. Gak ono sing cocok blas. Saya pulang-pulang malah patah hati. Ditinggal rapi sama dia. Lah, ini itu kemeruh. Saya katakan orang yang suka ngeramal itu kemeruh, kemelinti, sok-sokan, udah ngerti apa-apa. Kalau jenengan itu kok percaya model ngono iku, berarti mohon maaf, secara logika gak maduk blas, secara tauhid itu juga gak maduk blas. Kalau saya diramal orang, pokoknya ada orang datang mau ngeramal, tak ngene nabi aku. Besok kejadian terjadi terhadap jenengan apa kira-kira? Dia pasti tidak akan bisa jawab. Lawang dia untuk dirinya sendiri dia tidak tahu, nyapa dia ngeramal orang lain. Ya kan? Kalau ada orang jualan jimat untuk penglarisan, saya ngamati loh, jari ini jual jimat kayak pelangarisan, kenapa tidak dipakai sendiri? CSUG ya kan? Tapi gak dipakai malah dijual loh, berarti kan dia gak laris tenanan itu. Dia nggak kayak amalan supaya sugih, dia gak sugih kan. Ya aneh orang-orang model begitu. Kita itu kan secara logika di wali-wali itu loh, orang yang kayak amalan kekayaan dia gak sugih kan, ya lucu. Iki lu jimat cek awakmu selamat, dia sendiri gak selamat gitu. Lah nyapa kok dijual sama orang? Lah ini logika-logika yang perlu kita pakai. Makanya penting untuk konteksnya kita meneliti mana yang akidah yang benar, mana yang tidak benar. Wes, itu satu. Sampai jam piro lagi, Pak? Sampai suruh. Insyaallah. Terus ngantuk-ngantuk rupanya. Belum ya? Oh, Masya Allah. Sip. Nomor 2. Kalau akidah yang tidak benar itu tidak diterima oleh Allah, maka posisi yang kedua, ibadatun batilatun. Ibadah yang batil, ibadah yang tidak benar itu tidak akan diterima oleh Allah. Ibu, Bapak, pernah dengar kalau orang itu mencuri sholat? Nah, apa kata Nabi? Aswa'un nasi sariqatan. Sejelek-jeleknya orang yang mencuri itu alladzi yasriqu min salatihi, orang yang mencuri salat. Orang melakukan salat tapi diarani nyolong. Itu sejelek-jeleknya pencuri itu ya nyolong dalam salat. Ada orang yang bertanya, kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana seseorang itu bisa mencuri salat? Nabi cuma mengatakan man lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, orang yang tidak menyempurnakan ruku', orang yang tidak menyempurnakan sujud, itulah yang disebut mencuri salat. Rasulullah Muhammad melihat
Ada orang yang sholatnya itu tidak ada tumak ninah. Dia sholat di hadapan Nabi. Setelah sholat selesai menghadap Nabi, Nabi cuma ngomong lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Akhirnya sholat untuk yang kedua kali. Setelah sholat untuk yang kedua kali menghadap kepada Rasulullah, Nabi ngomong lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai dia sholat untuk yang ketiga kalinya, baru diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di situ ada kalimat, tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummarfa hatta tatma'inna qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya itu. Ternyata orang ini sholatnya itu yankir. Apa yankir? Yankiru al-ghurabu 'ala dam. Yankiru kama yankiru al-ghurabu 'ala dam, dalam riwayat itu. Gagak itu makan darah. Gagak itu kalau lagi matok darah itu cepat. Ini namanya yankir. Ini namanya yankir. Ya. Ketika yankir itu kemudian Rasulullah mengatakan di dalam riwayat, dengan bisa buka di apa namanya? Jilid yang pertama fikih sunnah. Rasulullah sampai mengatakan, lau mata hadzal rajuli ala hadhil hal. Kalau orang ini mati, sholatnya tetap seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad, maka orang ini meninggalnya tidak dengan membawa agama Muhammad. Sholatnya tidak diterima, sholat yang tidak betul. Makanya Syekh Mustafa Al-Bugha pun juga mengatakan, belajar ibadah yang benar itu juga hukumnya fardu ain. Ada orang di depan Rasul sholat sampai 3 kali itu dianggap tidak sholat. Maka harus belajar ibadah yang benar, itu harus. Ya, Pak, ibadahnya benar Pak, oke. Tapi kalau akidahnya tidak benar, ya podo ae. Pak, akidahnya benar Pak, tapi cara melakukan ibadahnya tidak benar, ya podo, ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hati-hati. Ya, termasuk tadi yang kita bahas, akidah yang tidak benar itu bisa menyebabkan ibadah juga tidak diterima. Jadi antara akidah yang benar dengan ibadah yang benar itu saling berkaitan. Kalau belajar tentang masalah adab, itu buka kitab yang bagus, ya, berafiliasi kepada ulama salaf. Kitabnya namanya Min Akhlaqis Salaf, tulisannya Syekh Ahmad Farid. Kalau saya mengatakan salaf itu bukan dalam bentuk kelompok loh ya. Kalau saya mengatakan salaf itu berarti ulama-ulama terdahulu, yakni sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya, bukan saya mengarahkan kepada kelompok salafin, enggak. Ya, kitab Min Akhlaqis Salaf ini juga pernah kita bahas di Manarul Islam, sudah selesai. Juga pernah saya bahas di Masjid Sabili Salam juga sebenarnya. Itu akhlak etikanya sahabat, tabiin, tabiin itu kaya apa? Itu penting, bagus itu. Ya, jadi para jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi ibadah yang benar, termasuk juga yang ketiga, akhlak yang benar itu penting. Begini, dulu pernah saya sampaikan di sini ya, masih ingat dulu di YouTube-nya juga jenengan upload itu tentang Islam ihsan, iman Islam ihsan dulu. Videonya sudah saya masih ada, saya masih nyimpan itu. Itu saya katakan bahwa akhlak etika yang tidak benar pun juga mempengaruhi tidak diterima. Masih ingat di situ saya sampaikan. Ada seorang wanita yang dia itu tiap malam tahajud. Masih ingat riwayat ini ya? Ya kan? Inna fulanata tusalli bil-lail wa tasumu binahar. Dia ini kalau malam tahajud, kalau siang hari dia puasa sunnah. Tapi apa kata para sahabat? Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi nah. Di mulutnya ini suka ada kata-kata yang senengane ngelarani tonggone. Sukanya menyakiti tetangganya. Akhirnya banyak tetangganya yang tersakiti, banyak tetangganya yang terdolimi gara-gara mulutnya dia. Maka Nabi enteng jawabannya, wahiyya finnar. Wanita itu ada di dalam neraka.
Jadi akidah yang tidak benar, ibadah yang tidak benar, akhlak yang tidak benar, itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah, ibadah, kemudian akhlak, ini satu kesatuan yang harus kita laksanakan. Ada orang akidahnya bagus Pak, wih, gak mau syirik belas, wis. Ibadahnya sesuai dengan sunnahnya Nabi, tapi akhlaknya sama orang ndak enek, akhlaknya dia sama orang tua ndak enek. Ini apakah diterima ibadahnya? Ndak. Akhlaknya yang tidak benar itu bisa menghabiskan amalan-amalan ibadah itu. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Sang wanita, meskipun dia sholat tahajudnya baik. Maka 3 hal ini harus kita lakukan, Pak. Dan inilah yang kemudian oleh Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Tidak tahu di sini sudah khatam ini ya. Sudah khatam atau belum? Belum juga. Sajane ngono Imam Bonjol iki ngaji apa to sajane? Kalau di masjid-masjid yang lain selalu saya tekankan, ngaji kitab ini habiskan, ngaji kitab ini habiskan, ngaji kitab ini habiskan. Kalau di Al-Ikhlas Raya Langsep saya pakai fikih Asmaul Husna itu, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka beli satu-satu. Begitu saya pakai yang asli, mereka pakai yang terjemah, dan mereka bisa baca di rumah. Oh ternyata begini, Ar-Rahman itu begini, Ar-Rahim itu begini, terus kemudian itu sifatnya mulazamah semacam itu. Kalau tematik mesti benturan terus tema itu. Nah jadi ayo dalam konteksnya. Kemudian Al-Wafi di dalam Arba'in An-Nawawi itu menyebut belajar akidah yang benar, belajar ibadah yang benar, belajar akhlak yang benar, itu hukumnya fardu ain. Selesai, sudah pas huruf di bel. Ada diskusi atau enggak? Kalau enggak langsung tak tutup. Biasanya ada diskusi enggak Pak Didi? Enggak, no. Oh enggak ada, alhamdulillah. Berarti langsung tak tutup. Ya, mudah-mudahan kita ini punya akidah yang benar. Dan mudah-mudahan kita juga ibadahnya benar, akhlaknya juga benar. Sehingga 3-tiganya inilah yang nanti menuntun kepada ridhonya Allah dan menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Dan andai kata ada kata-kata yang menyinggung, itu berarti kajian saya berhasil. Ya, kalau ada kata-kata yang menyinggung, itu berarti kajian saya berhasil. Berarti ilmunya masuk dan dipahami. Oh kok gini, aku biasa nih gini. Dan kemudian dia tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, itu berarti berhasil. Mudah-mudahan ketersinggungan itu menjadi wasilah untuk jadi petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Sing biasanya senengane ngitung, tobat. Sing biasanya ngeramal, tobat. Ya, sing biasanya ibadah centat-cedit, tobat. Itulah fungsinya ngaji. Itu di situ adanya perubahan. Sehingga nanti kalau jenengan ditanya di rumah, tadi subuh ngajinya apa di Imam Bonjol? Jawabannya apa? Ya ditakoni nang omah ngajinya apa mau? Sekantil berarti akhlak kita. 3 hal: akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.